Salam, salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan yang saat ini merindukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Hatiku Percaya. Mari kita bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu setia, mengasihi dan mengampuni kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan. Firman yang adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari yang Tuhan tetap percayakan kepada kami. Penuhi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang telah memberi waktu mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya hidup rukun. Semua keluarga Kristen mengharapkan keluarga mereka hidup di dalam kerukunan. Kalau kita mau hidup rukun, tentu semua harus menjauhkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan, curiga, dan saling menyalahkan.
Orang yang hidup di dalam kerukunan mampu menerima temannya, orang tuanya, keluarganya apa adanya. Karena setiap orang memiliki kekurangan, setiap orang memiliki keterbatasan, setiap orang tentu tidak ada yang sempurna. Memang kita diciptakan Tuhan secara sempurna. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa, sehingga hidup sempurna ini hanya ada di dalam nama Yesus. Dalam pembacaan kita ini juga, Mazmur Daud mengungkapkan harapan terhadap bangsa yang dipimpin oleh Tuhan, supaya setiap bangsa pilihan Tuhan di dalam keluarga-keluarga mereka hidup rukun satu dengan yang lain, mengalami kebaikan Tuhan. Karena sangat banyak manfaatnya kalau kita hidup rukun. Kita pasti sehat, kita tenang, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Kesehatan yang dilimpahkan Tuhan melalui hidup rukun itu juga akan mencapai sempurna. Rezeki Tuhan juga akan percayakan kepada setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan Mazmur ini adalah nyanyian ziarah. Karena pada waktu itu bangsa Israel yang ada 12 suku, kalau dia berziarah ke Yerusalem, mereka akan berangkat rombongan. Ada 12 suku Israel, yaitu anak-anak Yakub. Mereka berangkat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kalau mereka bertengkar di perjalanan? Bagaimana kalau mereka saling mencuri makanan di perjalanan? Bagaimana kalau mereka tidak saling mengasihi di dalam perjalanan? Tentu pasti banyak sekali masalah. Oleh karena itu, kerukunan dalam perjalanan menuju rumah ibadah itu sangat penting dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena kalau mereka hidup rukun, pastilah perjalanan mereka tanpa terasa sudah sampai ke tujuan dengan sukacita. Tetapi bila mereka bersungut-sungut, berkelahi, adu mulut, apalagi adu kekuatan, pasti sangat melelahkan. Karena perjalanan itu cukup panjang, tidak sebentar. Oleh karena itu, persaudaraan yang rukun sangat penting dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan, juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah bapak atau mama kita berantem? Atau mereka adu mulut, atau orang tua kita melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau ayah kita melakukan kekerasan terhadap ibu kita, atau sebaliknya ibu terhadap ayah kita. Apa yang kita rasakan? Mungkin kita akan takut, kita akan gelisah, kita tidak tenang, kita khawatir. Itu diakibatkan kita tidak hidup di dalam kerukunan. Tetapi kalau kita hidup rukun, kita akan tertawa, kita akan bersuka cita, berbagi cerita, boleh punya kesempatan banyak untuk mengungkapkan isi hati, tidak terbeban untuk mengungkapkan apapun yang kita mau ceritakan. Semua itu akan kita alami, semua itu akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Mazmur ini mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pernahkah anak-anak kami berkelahi dengan abang, kakak atau adik atau dengan orang tua? Apa yang kita alami? Apa yang kita rasakan? Tentu dengan kita berkelahi ini membuang-buang energi, menghilangkan sukacita kita, membuat hilang damai sejahtera kita.
dan kita tidak betah di rumah. Ini hal yang diakibatkan kalau kita tidak rukun. Tetapi kalau kita rukun di dalam rumah tangga, ya, rumah tangga Kristen, hidup antara orang tua dengan anak baik, kalau lelah dari pulang sekolah atau les atau ada kegiatan-kegiatan, semua pasti pada rindu ke rumah. Tetapi kalau rumah tidak nyaman, rumahnya nanti seperti restoran. Bagaimana restoran? Orang yang lapar saja yang datang ke rumah, setelah kenyang pergi keluar dari rumah. Rumahnya juga nanti akan seperti penginapan. Siapa yang ngantuk datang ke rumah, setelah tidak ngantuk tidak masuk ke rumah. Atau mungkin anak-anak kami lebih senang di kamar, tidak mau bergaul dengan siapapun karena asik dengan dunianya sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Kita percaya bahwa hubungan antara satu dengan yang lain itu perlu erat, perlu rukun. Karena kalau kita hidup rukun, ini kita belajar memahami dan menerima orang lain apa adanya. Menerima keadaan mereka walaupun tidak seperti yang kita harapkan dan kita pikirkan. Dan orang yang rendah hati selalu membutuhkan orang lain. Kehadiran orang lain itu adalah sumber sukacitanya. Dan dia dapat melihat kebaikan-kebaikan dari setiap orang. Dan mengapa dalam kitab Mazmur ini dikatakan orang yang hidup rukun bersaudara itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Karena pada waktu itu bila ada seorang raja, imam yang akan ditahbiskan atau dilantik, mereka akan diberi minyak urapan. Minyak urapan itu diberikan kepada orang yang diberi kepercayaan untuk tugas khusus, tugas yang sangat mulia. Bila minyak itu ditaruh di atas kepala, dia akan meleleh. Disebutkan di sini ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini artinya bahwa kerukunan itu menular, memberi pengaruh. Kalau kita hidup rukun, orang yang keluarganya tidak akur, tidak rukun, bila melihat keluarga kita, mereka juga terpanggil, rindu, kepingin, punya pengharapan seperti keluarga yang hidup rukun. Karena pasti dipercayakan Tuhan berbagai macam kesehatan dan juga kebahagiaan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan juga disebutkan seperti Gunung Hermon, embun di Gunung Hermon, ya, turun ke atas Gunung Sion. Karena Gunung Hermon lebih tinggi daripada Gunung Sion. Bila ada embun di Gunung Hermon, dia akan turun ke Gunung Sion. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak berhenti di satu tempat, tidak berhenti dalam satu keluarga, tetapi juga akan mengalir kepada keluarga yang lain, berpengaruh kepada keluarga yang lain, menular kepada keluarga yang lain. Karena tidak ada orang senang melihat orang yang suka berkelahi, lantas dia juga, oh aku nanti juga mau berkelahi, seperti itu tidak. Secara umum pasti orang merindukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, bila mana kita jengkel terhadap orang tua kita, berikanlah pengampunan untuk mereka. Bila mana ada orang tua kesal, jengkel dan marah terhadap anak-anaknya, berikan pengampunan dan berikanlah pendidikan kepada mereka. Dan bila kita bersaudara saling benci, ada marah, ada kata hujatan atau mungkin kita melakukan kekerasan, berdamailah. Karena bila kita berdamai, itu memperlihatkan bahwa kita milik kepunyaan Tuhan.
Karena kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, kita sudah ditahbiskan untuk menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk hidup rukun. Janganlah saling menfitnah, jangan saling memaki, jangan saling memukul, tetapi segeralah berdamai bila ada pertengkaran dan pertentangan. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati, hidupnya akan selalu diperbaharui oleh Roh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan siapapun kita harus hidup rukun. Satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat masih kurang banyak. Artinya kita tidak boleh memiliki musuh walaupun hanya satu. Apalagi kita di dalam keluarga kecil kita masih sedikit dan sangat amat kecil dan sedikit. Bila satu orang saja musuh kita atau satu orang saja yang kita benci, sebenarnya sukacita dan damai sejahtera yang adalah milik kepunyaan Tuhan hilang dari kita. Kita tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu peliharalah hidup yang baik, hidup yang rukun satu dengan yang lain. Terimalah keadaan saudara kita apa adanya. Pahamilah apa yang sedang dia pikirkan. Pahamilah apa yang sedang ia alami. Pahamilah apa yang sedang ia lakukan, supaya pada saat kita memahaminya, kita dapat menerima dia apa adanya. Karena kalau kita memaksakan orang lain seperti diri kita, tentu kita tidak akan mampu melakukan hal yang sempurna seperti orang lain. Kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri. Tetapi bila kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, bila orang mengingatkan kita, belajarlah untuk berubah. Jangan kita pertahankan diri kita dengan mengatakan, ya memang saya seperti ini, saya memang susah berubah, dari dulu saya seperti ini. Tidak, setiap orang bisa berubah. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya, supaya hidup kita selalu diperbaharui oleh kuasa Roh Tuhan. Mari kita semua anak-anak Tuhan, bila ada hubungan kita dengan orang tua atau kakak, abang kita atau teman-teman kita, baik di gereja maupun di sekolah atau keluarga kita, selama ini hubungan kita kurang baik, segeralah berdamai dengan mereka. Telepon mereka, berdoalah kepada Tuhan supaya kita diberi pengampunan. Karena Tuhan katakan, bila mana kita mau diampuni oleh Tuhan, kita juga harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita selalu hidup di dalam Tuhan, supaya karya cinta kasih Tuhan itu selalu hidup memenuhi keluarga-keluarga anak Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian syukur bagimu Tuhan. Kita nyanyikan dengan bersukacita. Rasakan dan nikmati
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Firman Tuhan telah mengingatkan kami supaya keluarga-keluarga Kristen, keluarga pengikut Kristus selalu hidup rukun. Karena kami percaya Roh Tuhanlah yang memimpin kami untuk selalu dapat memahami keadaan orang lain dan juga dapat melihat hal-hal yang baik dimiliki oleh orang lain, sehingga kami juga terpanggil menerima mereka apa adanya. Dengan rendah hati dan sukacita, kami juga mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Ya Bapa di surga, berkatilah setiap keluarga-keluarga Kristen supaya mereka selalu hidup rukun. Berkatilah hubungan antara ayah dan ibu supaya mereka terpanggil untuk selalu mengasihi dan saling mengampuni. Biarlah juga setiap anak-anak Tuhan yang bersaudara, anak-anak kami yang masih balita, anak kecil, anak tanggung, dan juga anak remaja, supaya mereka selalu hidup rukun, karena kami percaya ketika anak-anak hidup rukun, itulah sumber kebahagiaan setiap orang tua. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu dan seksi KAKR. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, mengasihi dan menolong mereka, supaya mereka selalu hidup di dalam Tuhan. Berkatilah pendeta, penatua dan diaken, pengurus PJJ dan pengurus kategorial, supaya mereka juga selalu bekerja seperti untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk moderamen, klasis dan runggun, dan mereka juga selalu diberi Tuhan rahmat kasih setia, sehingga mereka juga dalam menjalankan tugas-tugas mereka selalu hidup rukun. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk kesembuhan anak yang kami kasihi, Ceria, Dea, dan JJ. Begitu juga dengan guru sekolah minggu, Desnafani. Dan kami juga mendoakan hambamu, Pertua Bapak Ceria dengan Nora, Mama Santika, Yosua, Yemima, Bapak Jivanya, Nora Emeritus Mama Lestari, Diaken Bapak Maria, Agnes Buru Purba. Mohon kiranya kasih setiamu menyembuhkan mereka secara sempurna. Karena kami percaya kuasa Tuhan sempurna untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang berulang tahun, supaya sukacita mereka juga tetap berlimpah ruah karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada mereka. Mohon kiranya Tuhan ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, dan lepaskanlah kami dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Berkatilah semua tim medis yang merawat semua pasien di rumah sakit, perawat dan dokter, dan semuanya yang ikut ambil bahagian dalam proses pemulihan kesehatan anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19. Mohon kiranya Tuhan berkati juga pemimpin bangsa dan negara kami dalam mendistribusikan vaksin, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang telah didistribusikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami, karuniakan kami kesehatan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan harus tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Salam sehat, tetap semangat, rajin berdoa, membaca Alkitab, juga rajin belajar serta membantu orang tua. Tuhan memberkati kita semua.